Bab 57. Yuan Yue sedang berada di ruang belajar bersama Chu Qiao ketika Yue Qi datang membawa berita itu. Dia tidak pernah menyelidiki urusan Yuan Yue, tetapi dia tidak pernah menyembunyikannya darinya setiap kali dia ada di sana. Dia mendengar serangan verbal yang dilancarkan kepadanya oleh para pejabat dan warga sipil di luar Yao Pass. Yue Qi mengungkapkan tuduhan yang dilontarkan terhadap Yuan Yue dengan ekspresi muram. Orang-orang itu menuduhnya memonopoli jatah makanan yang dimaksudkan untuk meringankan krisis, sebagai pejabat jahat dan berhati dingin yang menindas warga sipil. Mereka juga mengutuknya, bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan memiliki keturunan. Dia mendengarkan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, sampai Yue Qi tidak mau melanjutkan lagi. Dia mengisyaratkan agar Yue Qi melanjutkan dengan tatapan tegas di matanya. Setelah Yue Qi pergi, dia tidak berani menghampirinya. Sore itu cuaca dingin, sinar matahari menyinari wajahnya yang semakin kurus. Dia duduk di kursinya dan minum tehnya dengan tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi. Namun, Chu Qiao melihat ada air yang bocor dari cangkir giok putih itu, melalui celah yang baru saja terbentuk saat dia memegang cangkir itu di tangannya. Ya, mereka sekarat dan kelaparan. Ketika malapetaka menimpa warga sipil, membuat mereka putus asa, pejabat lainnya melakukan perbuatan korup mereka. Mereka pantas mati. Namun, warga sipil tidak tahu bahwa pengadilan telah membiarkan hal ini terjadi dengan sengaja. Tidak seorang pun peduli dengan korupsi para pejabat, karena berita tentang krisis tersebut sengaja disensor, dengan alasan bahwa tugas-tugas lain harus diselesaikan, hanya setelah jamuan makan musim semi. Setiap makanan yang disantap warga sipil saat ini adalah hasil kerja keras Yuan Yue, karena ia menjual berbagai asetnya untuk mengumpulkan uang guna membeli makanan. Tidak seorang pun membayangkan orang sombong seperti dia akan merendahkan statusnya dan memohon kepada para pedagang di ibu kota agar dapat membantu warga sipil bertahan hidup di tahun kelaparan ini. Ia sangat kelelahan dan putus asa, sehingga ia minum-minum di depan meja makan, sambil mengatakan bahwa kaisar adalah penguasa yang tidak masuk akal dan istananya tidak teratur. Selain itu, ia mencap Yuan yang sebagai orang bodoh, bersumpah akan memenggal kepalanya malam itu juga. Ia benar-benar mabuk, sampai-sampai ia menjadi linglung. Malam itu, Chu Qiao secara pribadi mengantar Yuan Che yang setengah mabuk keluar dari rumah besar. Namun, saat mereka melangkah keluar pintu, pangeran ketujuh yang tampaknya mabuk itu menegakkan tubuhnya, matanya tidak lagi tampak mabuk. Dengan nada serius, dia berkata kepadanya, "Kembalilah dan rawat dia dengan baik." Chu Qiao menatapnya dan tetap diam. Ekspresi Yuan Che dingin saat dia melanjutkan, "Karena situasinya sudah seperti ini, aku tidak berdaya untuk melakukan apapun. Jika ini terus berlanjut, aku akan melawan seluruh kelas atas Wei. Kita masih tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya." Yuan Che tenang saat dia berbicara dengan nada rendah. Chu Qiao tidak menatapnya lagi saat dia berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, Yuan Che memanggil namanya dari belakangnya. Dia berbalik saat Yuan Che berkata dengan nada serius, "Dia pria yang baik. Jangan mengecewakannya." Chu Qiao menyipitkan matanya saat dia membuka mulutnya untuk berbicara, "Kamu juga." Kata-katanya ambigu. "Kamu juga? Apa maksudnya? Kamu juga orang baik?" Tidak. Yuan Che sepenuhnya menyadari apa yang dimaksudnya. Namun, dia tidak menunggu jawabannya saat dia berbalik, sosoknya yang lemah perlahan menghilang di kejauhan. "Dia orang baik, jangan mengecewakannya." Langit gelap, dengan meteor-meteor beterbangan. Saat angin bertiup, dia menarik napas dalam-dalam dan sepertinya mencium aroma kelaparan dari barat. Ketika Chu Qiao kembali ke kamar, meja berisi makanan telah menghilang. Yuan Yue yang mabuk tidak lagi berada di tempat tidur. Dia berjalan ke ruang kerja dan mendorong pintu hingga terbuka, menyadari bahwa Yuan Yue dalam keadaan sadar dan duduk di belakang mejanya, mengamati tumpukan pekerjaan di depannya. Dia berdiri di sana cukup lama,
menunggunya menulis dan menyegel suratnya sebelum dia berjalan mendekat. Dia berjongkok di depannya dan memegang tangannya, lalu duduk di pangkuannya dan tetap diam. Saat cahaya lilin di ruangan itu berkedip-kedip, sesekali mengeluarkan percikan api, aroma dupa di dalam wadah dupa melayang di udara dalam bentuk asap. Tangannya kering saat membelai rambutnya. "Singer," panggilnya dengan suara pelan dan lelah, tanpa berkata apapun setelahnya. Singer menyandarkan wajahnya di kaki Singer, sembari mencium aroma tubuhnya. Dengan suara hangat dan lembut, Singer menjawab, "Aku mengerti semuanya." Lutut Singer sedikit tersentak saat dia mengencangkan genggamannya di tangan Singer. Ya, dia mengerti semuanya. Dia mengerti usahanya. Mengapa dia begitu lelah? Mengapa dia begitu kecewa dengan negara ini? Dan mengapa dia membenci segala sesuatu di sekitarnya? Kaisar sakit parah, sementara putra-putranya terlibat dalam perebutan kekuasaan internal. Selain itu, setiap organisasi di ibu kota berada di jalur korupsi. Sedangkan dirinya sendiri, setelah melalui kesulitan perang, menyaksikan penderitaan warga kelas bawah, dan bertahan hidup melawan segala rintangan, bagaimana ia bisa tahan melihat negara ini berjalan di jalur kemunduran? Bagaimana ia bisa menoleransi wajah-wajah pejabat yang menjijikkan? Dia masih memainkan peran utama dalam perebutan kekuasaan ini, tetapi tanpa pemikiran naif bahwa semuanya akan berubah begitu Yuan Che naik tahta. Namun, sebelum dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, dia harus melalui semua ini lagi. Dia tidak tahu apa yang akan tersisa dari dunia ini setelah mereka melenyapkan semua musuh mereka. Peradaban akan hancur, warga sipil akan dibantai, tentara akan dibantai, sementara negara akan lenyap. Mungkin, mereka akan menjadi satu-satunya yang tersisa berdiri di tanah yang terluka ini, di mana banyak orang telah mengorbankan hidup mereka untuk perang ini. Apa sebenarnya kekuatan itu? Setelah perang, semuanya akan hancur. Apakah mereka sanggup membayar harga sebesar itu? "Singer, aku bukan orang baik," katanya malam itu sebelum fajar menyingsing. 5 hari berikutnya merupakan periode gelap lainnya bagi benua Meng Barat. Warga sipil di luar 3 lintasan akhirnya memberontak. Mereka menyerang berbagai rumah mewah milik keluarga kaya di wilayah barat, merampok makanan dan uang mereka. Karena lapar, mereka terpaksa mengemis makanan. Ketika cara itu tidak berhasil, mereka terpaksa mencuri, lalu merampok, dan akhirnya memberontak. Ketika warga sipil dibuat putus asa oleh para pejabat yang korup, mereka tidak punya pilihan selain memberontak. Ratusan ribu warga sipil mempersenjatai diri dengan tongkat kayu dan batu saat mereka menerobos masuk ke rumah-rumah keluarga kaya, melakukan aksi pembakaran di tanah Longxi. Banyak orang tewas dalam kekacauan itu. Para prajurit yang mempertahankan wilayah itu seperti boneka kertas, hancur saat menghadapi serangan gencar warga sipil yang marah. Meskipun mereka memohon bantuan, mengklaim bahwa warga sipil tidak dapat dikekang dan bahwa mereka memiliki dalang, tidak seorang pun mempercayai mereka. Para pejabat membantah klaim mereka, mengatakan bahwa mereka hanya mencari alasan. Para pejabat setempat dan bangsawan tercengang saat mereka terus mendesak untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada pejabat di ibu kota yang bersedia menamparkan wajahnya sendiri dan melaporkan masalah tersebut ke pengadilan. Mereka hanya dapat memobilisasi pasukan mereka sendiri secara diam-diam untuk menstabilkan situasi. Namun, harapan mereka pupus setelah Yuan Yue bertanya, "Ibu kota dalam keadaan damai." Warga sipil Longxi baru saja memberikan hadiah kepada kaisar. Mengapa mereka memberontak di saat seperti ini? Itu konyol. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memobilisasi pasukan mereka karena konflik telah mencapai keadaan darurat. Pada hari ke-24 bulan ke-12, seorang prajurit memasuki kota sendirian dengan membawa informasi dari Cao Weiqi, inspektur Longxi, dan jatuh terduduk begitu tiba di sana. Kota Zhenhuang terguncang. Kaisar sangat marah saat itu juga sehingga sakit kepalanya kambuh lagi. Ia menegur para cendekiawan dan pejabat dengan keras, dan mencopot gelar Adipati Yuan Yang.
Namun, Yuan Che tidak diuntungkan oleh konflik ini. Sebaliknya, pangeran ke-17 yang tidak dikenal, Yuan Yi, mengambil alih komando tentara barat daya untuk meredam pemberontakan di luar. Adapun Yuan Yue, karena tidak mau mengerahkan pasukan, ia ditempatkan dalam tahanan rumah oleh kaisar untuk merenungkan kesalahannya. Yuan Che memasuki istana beberapa kali untuk menengahi atas namanya, tetapi ia segera diberhentikan. Namun, Chu Qiao tahu asal-muasal konflik ini. Ketika Yuan Che tiba di rumahnya dan melihat Yuan Yue, dia menjadi marah dan mencaci makinya karena dianggap gila. Yuan Yue menertawakannya dan berkata bahwa dia ingin menyelamatkan lebih banyak orang sehingga Yuan Che bisa memerintah rakyatnya setelah dia naik tahta. Dari konflik di Longxi, sekitar 70–80% dari kelas atas dibantai, bersama dengan sekitar 80.000 warga sipil. Namun, seperti yang dijelaskan Yuan Yue, jutaan orang akan mati kelaparan jika pemberontakan tidak terjadi. Ia menganggap pengorbanan ini layak dilakukan. Ya, memang pantas. Dengan tersingkirnya para bangsawan di barat daya, pengaruh tuan mudamu dari Lingnan pun memudar. Raja Ling juga terlibat, sementara Yuan yang dilucuti kekuasaan militernya. Meskipun Yuan Che tidak diuntungkan, ia juga tidak menjadi lebih buruk. Hanya Yuan Yue yang ditempatkan dalam tahanan rumah, karena ia keluar dari panggung politik Wei untuk sementara. Segala sesuatunya tampak berjalan sesuai rencananya. Namun, dalam beberapa hari itu, Chu Qiao teringat betapa khawatirnya dia sampai-sampai dia tidak bisa tidur di malam hari setiap kali ada sekelompok besar orang, baik warga sipil, keluarga kaya, atau tentara yang terbunuh, atau ketika ada warga sipil yang melakukan bandit. Jika ada sedikit penyimpangan dari rencananya hari itu, atau jika pasukan yang dia kirim secara diam-diam tidak berhasil menstabilkan situasi, pertumpahan darah dengan konsekuensi yang mengerikan akan terjadi. Mereka semua benar, dia memang orang gila. Dia khawatir suaminya akan terjerumus dalam keputusasaan, karena kekuasaannya telah diambil darinya. Tetapi dia berhasil melihat sisi baiknya dengan mengatakan bahwa dia akhirnya punya waktu untuk menghabiskan tahun baru bersamanya. Saat musim perjamuan musim semi tiba, kediaman para perwira militer tampak dingin dari luar, tetapi hangat dan ramai dengan kehidupan di dalam. Meskipun berita tentang pemberontakan di barat daya telah memasuki ibu kota, suasana di dalam ibu kota tidak mereda. Jalan-jalan ramai dengan kehidupan, organisasi pemerintah menyelenggarakan pertunjukan kembang api di Rose Square. Tawa anak-anak bergema di balik gerbang kota, terbawa angin ke kediaman Yuan. 3 hari yang lalu, Yuan Yue telah memerintahkan agar rumah besar itu direnovasi. Lentera-lentera merah besar digantung di atas langit-langit. Jendela-jendelanya dihiasi dengan warna merah. Para pelayan menyiapkan berbagai potongan dan pola dan menempelkannya di jendela-jendela. Di antaranya adalah dewa-dewa umur panjang, rusa, dewa-dewi abadi, dewa guanyin, dan potret-potret yang menyerupai kemakmuran. Saat pot-pot bunga merah dan ungu ditata, suasana kemewahan menyelimuti rumah besar itu. Para pelayan mengenakan pakaian merah baru, menambah suasana yang sudah menyenangkan. Yuan Yue telah kembali menjalani kebiasaan hidupnya beberapa tahun yang lalu ketika ia tinggal di halaman Qingsan. Ia adalah seorang pria yang disiplin, tanpa aura anak manja yang kaya. Sekarang setelah ia memiliki lebih banyak waktu luang, ia fokus untuk memulihkan diri dan merawat dirinya agar kembali sehat. Di waktu luangnya, ia akan belajar dan berkebun, sementara Chu Qiao akan memaksanya untuk bangun pagi untuk berolahraga. Saat mereka berdua bertukar jurus bela diri menggunakan senjata seperti pisau, tombak, dan tongkat, seluruh pelayan di dalam rumah besar itu akan melihat secara diam-diam. Seiring berjalannya waktu, melihat bahwa Yuan Yue tidak keberatan dengan hal ini, mereka memandang mereka secara terbuka, bahkan menyemangati mereka ketika keadaan menjadi menarik. Mereka menjalani hari-harinya dengan damai, bagaikan ketenangan sebelum badai. Tahun baru berlalu begitu saja. Chu Qiao mengenakan pakaian barunya.
Pakaiannya berwarna merah dan cerah, membuat wajahnya tampak berseri-seri dan sangat gembira. Yuan Yue berdiri di belakangnya, mengenakan jubah hijau panjang. Dia sangat tampan. Dia mengambil jepit rambut emas dan menata rambutnya, lalu memasang jepit rambut itu di kepalanya. Chu Qiao menatap dirinya di cermin, merasa tercengang. Ia belum pernah melihat dirinya dalam cahaya seperti ini sebelumnya. Sejak muda, ia merasa bahwa mengenakan pakaian berwarna-warni adalah hal yang norak bagi seorang wanita. Setelah itu, karena bertahun-tahun berkelana, ia tidak punya waktu maupun tenaga untuk berdandan. Namun, saat ia menatap dirinya sendiri, ia merasakan kehangatan mengalir di hatinya. Wajahnya tampak segar kembali dan cantik. Ia tidak dapat menahan kegembiraannya saat sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman.